Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Kemenak Mapel Umum tahap 2, perkenalkan nama saya Rodi Jasman dengan NIM 25411548, program studi ilmu pengetahuan alam di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSS Nagari Binjai dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Demikianlah perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita berdoa dulu. Baik, doa. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin bertanya tentang kabar kita bersama hari ini. Gimana kabarnya Anda semua? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Ya Pak, cek dulu kehadiran siswa-siswi Bapak semuanya. Lokal kita ini sudah bersih atau belum? Coba dicek sampah di bawah bangkunya masing-masing. Oke. Langsung Bapak absen ya. Nafal, Sahadat, Hendra, Aidir, Fadil, Aiman, Rafli, Kamelia, Nabila, Sabrina, Asifa, Kasih, Alif, jadi kita semuanya hadir ya. Jadi atau meningkatkan jiwa nasionalisme kita bersama meningkatkan lagu Indonesia Raya. Jadi kita semua berdiri. Nah, Bapak yang pimpin, lihat Bapak dengan hitungan 3 nanti kita mulai. Ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri, semuanya bangga jiwanya, bangunlah wadahnya Indonesia Raya merdeka. Oke, sebelum kita mulai dengan materi kita yang baru, Bapak ingin bertanya dulu materi yang kemarin. Kita kemarin mempelajari tentang apa? Tentang makanan dan gizi. Nah, kenapa gitu Bu? Karena mengandung zat gizi. Apa zat gizi yang terkandung dalam makanan? Protein, vitamin, dan mineral. Dan kemudian sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya dulu. Tadi pagi sebelum berangkat sekolah, anak-anak Bapak makan atau tidak? Ya. Ada yang makan, ada yang enggak ya. Kira-kira makanan itu untuk apa gunanya? Untuk gizi atau untuk menambah energi. Ya, kita bisa bergerak itu karena ada energi yang dihasilkan dari makanan yang kita makan, ya kan?
Nah, ketika kita makan, makanan itu dicerna oleh apa? Oleh ya, ada lambung. Berarti ada yang sudah tahu ya. Mulut yang pertama, kemudian lambung. Nah, ada usus halus, usus besar, dan anus. Nah, jadi siswi Bapak, kita hari ini mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, tujuannya apa? Nah, jadi setelah belajar ini ada tujuan yang harus kita capai. Apa tujuan yang harus kita capai? Yang pertama, nanti peserta didik atau kita semua paham dan dapat menyebutkan macam-macam organ pada sistem pencernaan. Yang kedua, kita dapat menjelaskan fungsi masing-masing organ pencernaan. Kemudian yang ketiga, setelah kita pelajari bersama, kita mampu menganalisis tentang proses pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Jadi anak Bapak, manusia ada mulut, kerongkongan, lambung, halus, usus besar, dan anus. Ada berapa ini? 5 atau 6? Ada 6. Ada 6 organ yang bertugas mencerna makanan pada tubuh manusia. Ada 2 proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Oke? Pak akan mengelompokkan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk poin-poin. Nah, secara ringkas Bapak sampaikan melalui poin-poin. Nah, nanti apa yang Bapak sampaikan, video yang kita lihat, kalian usahakan untuk menyimak baik-baik. Ya, disimak baik-baik. Nah, yang pertama mengenai alat-alat pencernaan. Ya, alat-alat pencernaan ada 6. Ya, atau organ pencernaan ada 6. Yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Alif, apa urutannya Alif? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Anus. Boleh tidak kita acak? Ya, tak boleh. Kenapa? Ya, coba kalau kita buat mulut yang pertama, yang kedua lambung, boleh tidak? Tidak. Urutannya harus benar. Ya, urutannya harus benar. Soalnya apa? Kita nanti di akhir pembelajaran harus bisa mendeskripsikan bagaimana makanan itu dicerna. Oke? Jadi urutannya tidak boleh acak. Ya. Ada suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya Pipo? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastik. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan.
karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Ada LKPD yang Bapak sampaikan. Masing-masing kita ini dikasih LKPD. Ya, buku paket ada kan? Nah, ada buku paketnya. LKPD kita ini ada 4 namanya. Jadi masing-masing kelompok itu ada 4 kelompok. Silakan dibuat namanya dulu. Anggota kelompok itu menentukan siapa ketuanya, siapa notulisnya, ya, siapa yang anggotanya. Nah, masing-masing punya tugas, ya. Ketua nanti akan mempresentasikan, ya. Notulis akan menulis, anggotanya membantu mencari atau menyelesaikan tugas, ya, lembar kerja yang telah Bapak sediakan. Nah, dalam LKPD itu ada beberapa pertanyaan, ya. Coba lihat berapa tahap yang ada di LKPD itu. Tahap yang satu apa? Nanti ada hasil diskusi. Ya, ini ada hasil diskusi. Perhatikan gambar di bawah ini dan lengkapilah tabel organ pencernaan dan fungsinya. Nomor 1, ya. Diskusikanlah bersama-sama, ya.
apa yang dari mana dapat sumbernya? Dalam LKPD ada sedikit dari rangkuman video tadi dan dalam buku yang telah ada di depan kalian. Ya, buku paket yang ada. Ya, yang nomor 2 apa? Nah, buat jawabannya di lembar tabel organ hasil diskusi yang telah kalian buat. Ya, ada aktivitas 2. Apa aktivitas 2? Lengkapi pernyataan berikut ini. Pernyataan yang pertama apa? Jelaskan tentang pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Ya, dalam LKPD ada materi sedikit dan juga dalam video tadi sudah dijelaskan apa itu pencernaan mekanis, apa itu pencernaan kimiawi. Ya, coba lihat di lembar terakhir ada hasil diskusi dan aktivitas 1. Ya, aktivitas 1 itu kita semua harus menyelesaikan permasalahan yang ditulis. Kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Nah, kalau Bapak bilang tepuk 1, kasih tepuk 1, ya. Kalau tepuk 2, kasih tepuk 2. Kalau tepuknya 5, Bapak bilang kita tepuk tangan sebanyak 5 kali. Oke, bisa kita mulai? Tepuk 1. Nah, tepuk 1 ya. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Nah, yang terlama berarti tidak konsentrasi. Nah, kita samakan sampai sama. Tepuk 4. Nah, masih tinggal. Tepuk 3. Masih gagal. Tepuk 2. Gagal juga sampai selesai. Tepuk 3. Alhamdulillah. Ya, berarti semuanya sudah konsentrasi. Ya. Saya akan duduk kembali. Ya, silakan diskusikan waktu kita 50 menit. Lebih kurang. Ya, nanti kalau sudah selesai satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau waktu kita semuanya tampil. Silakan didiskusikan. Nah, sudah semua. Jadi kita diskusikan bersama. Nah, semua kita terlibat. Ya, semua kita terlibat. Nah, lihat masing-masing kita terlibat semuanya. Tidak ada, usahakan setiap anggota kelompok itu harus bekerja. Nah, dia anak bekerja. Masing-masing anggota kelompok ya dapat nilai bagaimana keaktifannya. Ya, bagaimana keaktifan masing-masing anggota kelompok. Ada kendala? Kalau diskusinya sudah selesai, jawabannya sudah lengkap, ya sempurna, siapkan rencana untuk penampilan di depan kelas atau rencana presentasi hasil diskusi
oleh kelompok masing-masing. Ya, siapa yang ingin menyampaikan materi, ya, nah, silakan dipersiapkan rencananya. Tunjuk satu orang sebagai materinya. Dan 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan garis kaki, yaitu gerakan lemas-lemas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya Piko? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri. Pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Ya, gimana dengan diskusinya? Ada ditemukan jawabannya semuanya? Ya. Lagi? Nah, Bapak ingatkan waktunya lebih kurang 5 menit lagi diskusi ya. Silakan dipersiapkan perencanaan untuk tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, nggak ada yang siap? Ya? Gimana, ada siap semuanya? Oke. Nah, sekarang Bapak ingin menilai keaktifan dalam waktu presentasi. Nah, jadi silakan kelompok 4 dulu ya. Silakan kelompok 4 presentasikan saja. Silakan kelompok 4 presentasikan ke depan. Silakan duduk di depan untuk mempresentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan. Proses pencernaan makanan secara fisik mencari proses pemecahan makanan menjadi molekul kecil yang dapat digunakan oleh tubuh. Proses ini dilakukan dengan bantuan enzim, air, asam, dan gula. Yang pertama, enzim amilase. Kegunaan usus halus adalah menyerap berbagai macam nutrisi, dan untuk usus besar untuk menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk fases. Karena nasi di dalam mulut bercampur dengan air liur. Sangat senang dan menyerukan. Sekian presentasi kami pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ucapkan selamat untuk kita bersama. Nah, jadi setelah diskusi, tadi yang pertama, yang nomor 1 itu apa isinya?
Hah? Mulut. Yang kedua, anus. Nah, menjadi kecil secara mekanik. Mencerna itu artinya memecah. Mulai dari mulut dipecah dengan gigi, ya kan? Di kerongkongan dipecah dengan gerakan peristaltik. Untuk ke lambung terjadilah pencernaan secara kimia. Apa yang memecahnya dengan kimia? Yaitu zat asam. Ya, lambung memiliki zat asam, sangat asam. Ya, dengan zat asam tadi maka molekul yang besar-besar menjadi gugur semuanya. Usus halus menyerap berbagai macam nutrisi. Menyerap berbagai macam nutrisi yang telah dihancurkan tadi. Jadi lah jadi bubur ya di usus tuh. Nah, ini tinggal menyerap karena di usus halus permukaannya seperti handuk. Ya, handuk tuh kan? Handuk itu menyerap sifatnya. Ini makanan yang dah hancur datang ke usus halus, dibuat usus halus diserap. Jadi, asik, tepuk semangat. Asik, oke, silakan duduk kembali. Silakan dikumpulkan lembar EKPD-nya oleh masing-masing ketua kelompok. Silakan dikumpulkan lembar. Kumpulkan oleh ketua kelompok lembar yang Nah, kita refleksi sedikit. Nah, Bapak ingin bertanya, setelah mempelajari tentang sistem pencernaan ini, bagaimana perasaan kalian? Senang, ya? Selain senang gimana? Hati-hati nggak ke depannya? Ya. Kenapa kita harus hati-hati dengan makanan? Sistem pencernaan yang telah kita pelajari itu semuanya ada dalam tubuh kita masing-masing, ya. Artinya kita harus tahu proses yang terjadi ketika kita makan, ya. Supaya apa? Supaya kita harus makan, ya, dengan benar. Makanannya harus benar, sehat, ya. Kapan waktu makan itu harus tepat, ya. Iya kan? Nah, kita nggak boleh makan makanan yang tidak sehat. Apa yang terjadi kalau kita makan tidak sehat? Ya, racun-racun yang termakan akan diserap semuanya, masuk ke darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Kalau racun yang masuk ke seluruh tubuh, maka tubuh kita akan teracuni. Setelah diskusi ini, kita sedikit evaluasi. Ya, tadi kelompok 4 sudah tampil menampilkan hasil diskusinya. Jadi kelompok yang selanjutnya atau yang berikutnya harus lebih baik dari yang tadi. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Ya, apa yang harus kita lakukan besok? Mencari materi. Ya, di rumah kita cari materi. Akses link yang Bapak kirimkan di grup WA. Ya, link itu kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, kelompok kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Kegiatan kedua